Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruslan Fatoni. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita nyata pengalaman horor menjadi ojek online. Jadi ini ceritanya bermula pada tahun 2018. Di tahun tersebut ojek online itu lagi rame-ramenya. Dan saya sudah menjadi driver ojek online sejak 2 bulan yang lalu. Dan kebetulan saya ngojek di daerah Malang dan Batu. Waktu itu kalau nggak salah hari Selasa. Jadi saya ngojek itu mulai pagi jam setengah 8 sampai jam 11. Terus saya istirahat, sore lanjut lagi sampai malam. Nah, pengalaman horor saya yang saya rasakan yaitu pada waktu Selasa malam. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi saya mendapat orderan penumpang di daerah Batu dan tempatnya itu dekat jualan ayam crispy. Nah, di pesan tersebut si mbaknya ini menuliskan, "Saya tunggu ya Mas di sini." Nah, saya ndak menaruh rasa curiga apa-apa. Jadi ya udahlah, saya jemput, saya balas, "Inggih Mbak, ditunggu ya," gitu. "Iya Mbak, ditunggu ya," gitu pesan balas saya. Kemudian saya pun melanjutkan penjemputan ke orderan penumpang. Mbaknya senyum biasa kayak wanita pada umumnya. Dan kemudian mbaknya bilang, "Saya naik sini Mas ya." Terus saya jawab, "Oh nggih Mbak, monggo." Nah, kebetulan setelah itu, setelah mbaknya naik, motor pun jalan menuju titik apa jenenge? Titik pengantaran. Nah, jadi saya melewati daerah yang sebelumnya belum pernah saya lewati. Jadi di Kota Batu itu terkenal dengan daerah yang memang benar-benar rame dan pusat wisata. Nah, kebetulan kok saya mengantar mbak ini ke daerah yang jalannya itu berlika-liku dan sisi kanan kirinya itu sudah jarang rumah. Oh, saya juga baru tahu ternyata Batu itu punya daerah yang sepi. Kemudian saat saya mengantar, mbaknya itu bilang, "Mas, 2 meter lagi berhenti di sana Mas ya." Itu. Terus saya melihat di arah 2 meter depan saya, loh, kok jembatan gitu loh. Jadi model jembatannya itu kalau kalian pernah ke Cangar, jadi model jembatannya itu kayak gitu. Terus saya bilang mbaknya, "Loh Mbak, ngapain ke sana Mbak?" Si mbaknya jawab, "Ya di situ rumah saya Mas." Dalam hati saya langsung dep, aduh, lapo mbak iki kok main di jembatan ya. Waduh. Karena perasaan saya mulai nggak enak ya. Jadi hampir deket di jembatannya itu, kalau di sebelah kanannya itu ada pohon beringin yang gede banget. Terus di sebelah kirinya itu kayak ada gapura untuk pemakaman yang kuburannya itu gede-gede gitu. Maksud saya kayak kuburan Cina gitu loh. Nah, ya udahlah, agak merinding. Akhirnya saya sampai di jembatan tersebut. Saat nyampe, saya bilang, "Mbak, sudah sampai lokasi Mbak ya?" Terus saya nungguin jawaban nih mbaknya. Ternyata mbaknya nggak jawab.
Saya merinding kan. Akhirnya saya ngelirik ke belakang. Loh, kok mbaknya nggak ada? Waduh, belain nih Ki. Atau artinya, waduh gawat ini. Saya tengok kanan kiri, itu lampunya itu ya cuma di jembatan itu saja. Jadi saya ngerasa, aduh ngeri banget. Dan kemudian saya ngelirik ke belakang, itu juga nggak ada. Aduh, saya gemeteran kan. Saya berusaha kayak nyetater motor saya lagi, tapi ternyata motor saya itu nggak jalan-jalan guys. Saya deg-degan, saya ketakutan, dan saya ngelihat ke arah depan jembatannya itu, kok ada seseorang wanita gitu. Dan ceweknya itu kakinya itu ndak nampak di aspalan. Saya ketakutan kan, ya astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ini apa lagi? Dan kemudian wanita yang ada di depan saya itu nyamperin saya. Dan kemudian saat mbaknya udah mulai mendekat, badan saya itu kerasa kaku banget. Badan saya kayak mati rasa, nggak bisa digerakin. Tapi apa ya? Tapi saya tetap bisa ngelihat ke depan. Dan mbaknya itu semakin dekat. Saya ketakutan banget, dan mbaknya kayak ngasih sesuatu. Mbaknya bilang, "Mas, saya bayarnya tunai ya." Dan kayak nggak sengaja tangan saya itu gerak sendiri kayak nadah uang itu, dan kepala saya mangguk perlahan-lahan. Terus mbaknya bilang, "Terima kasih Mas ya." Waktu saya lihat ke tangan saya, ternyata itu bukan uang tapi kembang melati. Dan tiba-tiba badan saya kayak lemes banget, dan akhirnya saya pingsan. Ya, mungkin cukup sekian video hari ini. Semoga video tersebut membuat rasa takut kalian bertambah. Terima kasih, saya Ruslan Fatoni. Sampai jumpa di konten horor berikutnya. Bye bye.